Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian fiil dari berbagai macam wazan. Mulai wazan sulasi mujarrad, sulasi mazid, kemudian rubai mujarrad dan rubai mazid. Kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian fiil menurut muta'addi dan juga lazim. Baik. Dan fiil juga bisa terbagi menjadi dua, ya. Jadi fiil itu terkadang dia bisa menjadi muta'addi namanya. Nanti apa muta'addi kita akan bahas, ya. Muta'addi dan juga dia bisa juga menjadi ghairu muta'addi. Ghair muta'addi. Nah, apa itu muta'addi, apa itu ghairu muta'addi nanti kita bahas. Nah, ghairu muta'addi ini karena biar gampangnya di Indonesia biasanya sebutnya sebagai lazim. Nah, nanti mungkin kalau ada kata-kata lazim, kata-kata lazim berarti itu ghair muta'addi. Nah, oke, apa itu fi'il muta'addi? Kita akan bahas dulu. Nah, fi'il muta'addi, ya. Saya tulis di sini ya. Muta'addi itu adalah fi'il Itu adalah fi'il yang membutuhkan fa'il. Membutuhkan maf'ul. Oke ya. Oke, jadi fi'il muta'addi, nah seperti ini ya. Fi'il muta'addi ini ya, fi'il muta'addi ini adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul. Maksudnya bagaimana fi'il yang membutuhkan maf'ul? Saya kasih contoh. Misalkan kalimat doroba, fi'il doroba. Ya. Doroba ini adalah fi'il yang dia membutuhkan maf'ul, membutuhkan fa'il dan juga maf'ul. Doroba, telah memukul. Siapa yang memukul? Misalkan katakanlah si Zaid. Ya, doroba Zaidun. Seperti ini. Lalu apa maf'ulnya? Ya. Maf'ulnya apa? Misalkan doroba Zaidun al-kalba. Doroba Zaidun al-kalba. Nah, jadi ini lengkap susunannya sudah. Yang pertama, doroba ini adalah fi'il madi. Zaidun adalah fa'il. Bagi siapa? Bagi fi'il tentunya. Dan al-kalba ini adalah maf'ul bih. Nah, maf'ul bih. Oh ya, ini saya kurang ya. Tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, jadi daraba Zaidun al-kalba. Telah memukul si Zaid, mukul siapa? Mukul anjing. Nah, itu ya. Nah, ini susunannya seperti fi'il, fa'il, maf'ul bih saya tidak akan bahas di sini karena itu pembahasannya dalam ilmu nahwu dan tidak termasuk dalam pembahasan ilmu shorof. Tapi sedikit saja saya akan menjelaskan seperti ini ya, tentang kedudukannya, tapi tidak dibahas secara terperinci. Kalau teman-teman mau tahu apa itu maf'ul, apa itu fa'il, silakan buka di pelajaran nahwunya. Nah, ini adalah, saya ulang lagi, ini adalah fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih nih. Butuh ini dia, maf'ul bih. Contohnya doroba Zaidun al-kalba. Doroba fi'il madi, artinya telah memukul. Zaidun adalah fa'il, pelakunya. Siapa yang pelaku mukul ini? Si Zaid. Namanya fa'il. Dan al-kalba ini maf'ul, korban yang dipukul. Nah, fi'il muta'addi ini juga biasa disebut sebagai fi'il waqi. Ya. Fi'il waqi. Nah, karena apa? Karena ya ini pembahasannya ribet ya. Maksudnya kenapa dinamakan waqi? Karena jatuh. Jadi maksudnya fi'il ini jatuh kepada si kalbun. Ya.
fi'il ini, doroba ini jatuh kepada si kalba. Tapi kita akan tidak bahas secara panjang. Selain disebut waqi, dia juga biasa disebut mujawiz, ya, mujawiz. Nah, seperti ini. Mujawiz. Sorry saya ini. Mujawiz. Kenapa disebut itu? Kita tidak akan bahas. Tapi kalau ada yang bilang fi'il waqi, fi'il mujawiz atau fi'il muta'addi, itu artinya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua bisa juga dia selain kepada fi'il muta'addi, fi'il juga terbagi. Kalau enggak fi'il muta'addi berarti dia ghair muta'addi. Nah, apa itu ghair muta'addi? Ya, ghair muta'addi berarti kebalikannya, ya. Ghair muta'addi. Apa ghair muta'addi? Kebalikan muta'addi berarti fi'il yang tidak membutuhkan. Yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Oke. Kalau tadi yang butuh, ya, fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Nah, kalau ini adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Maaf tulisannya kalau agak jelek, insyaallah bisa dipahami. Ya. Contohnya apa? Misalkan zahaba. Seperti ini, zahaba. Ini artinya zahaba itu adalah telah pergi. Nah, ini fi'il zahaba ini dia hanya membutuhkan fa'il tapi tidak membutuhkan maf'ul. Misalkan saya kasih contoh zahaba Zaidun. Lagi-lagi kita pakai Zaidun, ya. Zahaba Zaidun. Nah, ini nggak perlu maf'ul. Udah mafhum orang. Zahaba Zaidun. Si Zaid udah pergi. Tuh si Zaid. Udah selesai. Nggak perlu ada pertanyaan lagi tentang perginya kemana dan sebagainya macamnya. Ini nggak perlu lagi, ya. Contohnya lagi misalkan faraha. Jangan Zaid lagi. Siapa? Misalkan Muhammadun. Faraha Muhammadun. Nah, si Muhammad telah senang. Jadi telah senanglah si Muhammad. Nah, ya. Ini contohnya. Susunannya bagaimana? Ya, sama kayak tadi. Ini fi'il madi dan ini adalah fa'il. Dan dia tidak butuh apa? Tidak butuh maf'ul bih. Sorry, ya. Maf'ul banyak. Nah, jadi fa'il yang ini nih. Fa'il ini fi'il dan dia tidak butuh maf'ul bih. Karena apa? Karena dia fi'il ghair muta'addi. Nah, kalau tadi fi'il muta'addi itu nama lainnya ada waqi, ada mujawiz. Sekarang fi'il ghair muta'addi itu nama lainnya adalah lazim. Sorry, ya. Lazim. Ini zai, bukan za, tapi zai. Lazim. Selain lazim, dia namanya juga ghair waqi. Ghair waqi. Seperti ini. Oke. Saya ringkas dari awal lagi, ya. Bahwasanya fi'il itu juga bisa terbagi dua menjadi muta'addi dan ghairu muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Muta'addi itu disebut juga sebagai waqi. Disebut juga jadi mujawiz. Apa artinya? Itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Nah, apa itu maf'ul bih? Saya nggak bahas. Itu pembahasannya ilmu nahwu. Contohnya, doroba Zaidun al-kalba. Doroba sebagai fi'il madi artinya telah memukul. Siapa yang telah memukul maka dibutuhkan fa'il. Siapa itu? Zaid, fa'il. Kemudian al-kalba jadi maf'ul bih yang dipukul oleh si Zaid. Itu contohnya daripada fi'il muta'addi. Dia butuh maf'ul. Kemudian ada juga namanya fi'il ghairu muta'addi. Disebut juga sebagai fi'il lazim atau fi'il ghairu waqi. Apa itu? Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Contohnya, haza Zaidun, dhahaba Zaidun. Telah pergi si Zaid. Nah, ini enggak perlu maf'ul bih. Sama juga kalimat faraha. Telah senang si Muhammad. Enggak perlu maf'ul bih. Maf'ul bih enggak perlu.
Zahaba Faroha adalah fi'il, Zaidun Muhammadun adalah fa'il, dan dia tidak butuh maf'ul. Nah, selesai ya. Insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang 3 cara mengubah, ya, 3 cara merubah apa? Merubah fi'il lazim jadi muta'addi. Jadi muta'addi. Oke ya. Nanti jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas 3 cara merubah fi'il lazim menjadi muta'addi. Nah, insyaallah penjelasannya mudah bagi kita semua dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada kesalahan sedikit, manusia tempatnya salah dan lupa. Tadi mungkin saya lagi ngantuk karena ini saya bikinnya sekitar jam 5 pagi ya. Habis sholat subuh kita bikin video ini. Nah, ini kalimatnya, tulisannya saya baru sadar tadi pas review videonya. Hadzaba. Oh, kok bisa ini? Jauh banget. Ya. Aslinya harusnya tulisannya adalah dzahaba. Zahaba seperti ini ya. Ya, ini untuk pembenarannya saya baru sadar tadi setelah melihat videonya. Dan juga mungkin masih ada resiko ada banyak kesalahan-kesalahan yang tidak saya sadari ketika saya buat video. Oleh karena itu saya butuh tegur safanya. Jika memang kalau ada salah, silakan dikritik, boleh lewat komentar atau boleh lewat cara-cara yang lain, DM Instagram dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini ya, boleh kritikannya dimasukkan kepada kami. Syukron wal afu minkum.